Bisa mendaftar program DP 0 rupiah. Kepengen kan ikut ini? Harus punya Mudia, sudah tak laku. Lahan rumah DP 0 diusut kepolisian atas dugaan korupsi oleh Niha Alif dari siwut.com. 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit. Habis sudah masa depan gubernur tersoleh kebanggaan Jakarta 58. Tak ada lagi program-program yang bisa diandalkan. Sudah gagal dalam bisnis OKOC, gelaran Formula E terancam batal, dan kini program DP 0 rupiah ternyata bermasalah dan tengah diusut kepolisian. Mungkin inilah pertanda dari tumbangnya pohon di depan rumah dinas Anies. Artinya masa-masa kejayaannya akan sirna sebentar lagi. Ini juga tak lain karena keteledorannya. Anies tak mau mengecek kerjaan bawahannya sehingga terjadi dugaan korupsi di sana-sini. Mulai dari anggaran lem Aibon hingga kini merembet soal lahan rumah DP 0 rupiah. Seperti dilansir detik.com, dugaan korupsi diendus Bareskrim Polri di ibu kota. Kasus itu meliputi pengadaan tanah yang sebagian diantaranya diperuntukkan pembangunan rumah DP 0 rupiah sebagai janji Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Informasi awal muncul dari adanya surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang ditujukan pada sejumlah orang dari PD Saranajaya. PD Saranajaya merupakan BUMD DKI yang bergerak di bidang properti. Dalam surat panggilan itu tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pembelian aset yang dilakukan PD Saranajaya pada tahun 2018 hingga 2020. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan. Benar, penyelidikan, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan Senin 9 Maret 2020. Argo pun membenarkan isi dari surat panggilan itu. Namun, Argo enggan membeberkan lebih jelas mengenai kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki itu. Hanya membenarkan penyelidikan peristiwa tersebut, imbu Argo tanpa penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, saat dicek pada situs resmi PD Saranajaya, perusahaan itu bergerak pada bidang properti yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dalam situs itu disebutkan, PD Saranajaya menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan ibu kota Jakarta seperti pengembangan kawasan sentra primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan down payment 0 rupiah. Lantas, detik.com mencoba mencari konfirmasi pada Direktur Utama PD Saranajaya, Yuri C. Pinontoan. Dia buka-bukaan mengenai penyelidikan itu. Saya belum bisa bicara, tapi sebenarnya tim kita dimintai keterangan. Memang ada laporan, beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim. Kita kasih data semuanya, kita jelaskan, ucap Yuri. Bahkan dia mengamini adanya peruntukan aset yang dibeli PD Saranajaya itu. Salah satunya disebut Yuri terkait rumah DP 0 rupiah. Memang sebagian kita mau adakan DP 0 rupiah di sana, tapi ada penataan kawasan juga. Ya, yang diperiksa bukan hanya DP 0 rupiah, kata Yuri. Anies dalam hal ini ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. Program satu-satunya yang dibanggakan harus kena masalah. Padahal Anies sebelumnya memecat Kadis Perumahan karena rumah DP 0 rupiah tak laku, kini malah ditambah adanya dugaan korupsi. Untuk berita rumah DP 0 rupiah yang tak laku seperti dilansir suara.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencopot Keli Indrianto dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perumahan DKI. Belakangan diketahui alasan Anies melengsarkan Keli karena berhubungan dengan program unggulannya saat kampanye, yakni rumah DP 0 rupiah tidak laku. Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Kaidir. Menurutnya, pencopotan Keli berdasarkan hasil kinerja tahunannya. Dalam penilaiannya, program rumah DP 0 rupiah menjadi salah satu indikator. Kebijakan ini memang menjadi salah satu kontrak kerja yang harus dimaksimalkan saat Keli awalnya diberi jabatan. Untuk diketahui, 780 unit rumah DP 0 rupiah di Kelapa Village, Jakarta Timur saat ini baru laku 225. Sementara 555 unit sisanya belum laku terjual. Dari penilaian BKD, kinerja Keli disebut tak mencapai target. Keli disimpulkan tidak berhasil menuntaskan seluruh program unggulan Anies Baswedan. Melihat berita di atas, sungguh miris sekali nasib Anies. Pendukungnya pasti bertanya-tanya, apa salah Anies sehingga selalu kena masalah? Ini belum dihadapkan masalah pansus banjir,
gugatan class action dan pelanggaran UU Cagar Budaya terkait Formula E. Padahal pendukungnya selalu mengeluhkan bahwa Anies adalah gubernur tersoleh, hingga banjir saja sungkan mampir di hari kerja, jadi melipir di hari libur. Lalu berita sebelumnya, banjir besar malah terjadi di hari Senin dan Selasa. Apa salah Anies? Apa salah kalau ia terlahir ke dunia hingga harus jadi sosok jahat yang didukung banyak orang jahat? Saya yakin semua orang tak menginginkan posisinya kalau akhirnya jadi begini. Belum kampanye untuk 2024, sudah banyak rintangan yang bagi orang normal saja bisa-bisa sudah dilarikan ke RSJ karena tak kuat dengan tingkat kesetresannya. Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi semua, bagi pendukung Anies dan calon kepala daerah lainnya, bahwa jangan sekali-kali membawa kampanye ayat dan mayat, karena azab Tuhan itu nyata bagi mereka yang senang memainkan agamanya. Begitulah kura-kura.